Rusuh, puluhan pemuda Palestina lempar batu dan bom Molotov cegah Israel memasuki Nablus. Begini kronologinya. Puluhan pemuda Palestina melakukan aksi perlawanan terhadap pasukan Israel dengan melemparkan batu dan bom Molotov kepada pasukan pendudukan Israel yang menembakkan peluru tajam dan gas air mata saat warga Palestina menutup jalan untuk mencegah kendaraan lapis baja Israel memasuki kota Nablus. Dikutip dari Memo, saksi mata melaporkan sejumlah besar tentara Israel menggerebek beberapa distrik Nablus pada Kamis pagi, membobol dan menggeledah rumah rakyat Palestina. Saksi mata juga melaporkan adanya konfrontasi antara pasukan Israel dan juga kelompok perlawanan bersenjata Palestina. Dalam pernyataannya, Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan timnya menangani 38 orang luka-luka di tengah konfrontasi antara rakyat Palestina dan juga tentara Israel di Nablus. Di antara mereka yang terluka adalah seorang warga Palestina dalam kondisi kritis akibat luka tembak di punggung dan 7 lainnya tertembak peluru karet. Dengan 80 orang dilaporkan juga menderita gangguan pernafasan akibat menghirup gas air mata. Sumber keamanan Palestina mengatakan selain penggerebekan dan penggeledahan rumah, pasukan Israel menutup jalan utama di dalam kota dalam upaya untuk melindungi sekelompok pemukim ilegal Israel yang melakukan perjalanan ke situs makam Yusuf di daerah sekitar Nablus. Insiden itu terjadi hanya beberapa hari setelah Kementerian Kesehatan Palestina mengungkapkan dalam siaran pers pada Senin jumlah warga Palestina yang dihabisi oleh pasukan Israel sejak awal tahun 2023 sejauh ini telah mencapai 150 orang. Dan dari tewasnya ratusan orang tersebut, pembalasan terus terjun untuk melawan Israel. Kedatangan pasukan Lion Dance atau sarang singa bikin takut Israel sampai persiapkan hal ini. Padahal kelompok sarang singa cuma ada puluhan anggota tapi kekuatannya bukan main. Lion Dance bukan kelompok baru di Palestina, namun kemunculannya menggemparkan publik Israel karena memiliki kekuatan dan kehebatan yang terorganisir. Bahkan tidak pernah ada dalam pikiran tentara Israel untuk menghabisi puluhan anggotanya karena Lion Dance terkenal dengan keberanian dan ketangguhannya. Sementara itu, The Lion Dance adalah pusat dari gerakan yang dipimpin para pemuda ini. Namun perlawanan bersenjata yang berkembang di tepi barat menyebabkan lebih dari sekedar sakit kepala bagi Tel Aviv. Jika fenomena ini terus berkembang, hal itu dapat mengancam keberadaan PA. Selain menempatkan Israel di depan pilihan yang paling sulit sejak invasi kota-kota besar tepi barat Palestina pada tahun 2002. Dalam wawancara baru-baru ini dengan surat kabar Israel, Yediot Ahronot, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz mengklaim bahwa Lion Dance adalah kelompok yang terdiri dari 30 anggota. The Lion Dance bagaimanapun bukanlah kasus yang terisolasi tetapi bagian dari fenomena yang lebih besar yang mencakup Brigade Nablus, Brigade Jenin dan kelompok lain yang sebagian besar berlokasi di tepi barat utara. Kelompok tersebut bersama dengan unit militer bersenjata Palestina lainnya telah aktif dalam menanggapi pembunuhan warga Palestina, termasuk anak-anak, orang tua dan pada 14 Oktober bahkan seorang dokter Palestina, Abdullah Abu Altin, yang meninggal karena luka-lukanya di Jenin. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, lebih dari 170 warga Palestina tewas di tepi barat dan Gaza. Sejak awal tahun, tanggapan Palestina itu termasuk pembunuhan 2 tentara Israel, satu di Suafat pada 8 Oktober dan yang lainnya di dekat Nablus pada 11 Oktober. Setelah serangan Suafat, Israel sepenuhnya menyegel kamp pengungsi Suafat sebagai bentuk hukuman kolektif, mirip dengan pengepungan baru-baru ini di Jenin dan kota-kota Palestina lainnya. Mengutip media Ibrani Israel, Harian Arab Palestina, Al-Quds melaporkan bahwa militer Israel akan memfokuskan operasinya dalam beberapa minggu mendatang untuk menargetkan Lion Dance. Ribuan tentara pendudukan Israel kemungkinan akan dikerahkan di tepi barat untuk pertempuran yang akan datang.
Sulit membayangkan bahwa Israel akan memobilisasi banyak tentaranya untuk melawan 30 pejuang Palestina di Nablus. Memang tepi barat sedang berubah, sebuah generasi baru yang memiliki sedikit atau tidak memiliki ingatan tentang Intifada kedua 2000 sampai 2005 tidak mengalami invasi Israel saat itu, tetapi tumbuh di bawah pendudukan dan apartheid, melahap ingatan akan perlawanan di Jenin, Nablus, dan Hebron. Dilihat dari wacana politik, nyanyian, dan simbol mereka, generasi ini sudah muak dengan perpecahan Palestina yang melumpuhkan dan seringkali dangkal di antara faksi, ideologi, dan wilayah. Faktanya, brigade yang baru dibentuk termasuk Lion Den diyakini sebagai kelompok multifaksi yang membawa untuk pertama kalinya pejuang dari Hamas, Fatah, dan lainnya ke dalam satu platform. Ini menjelaskan antusiasme rakyat dan kurangnya kecurigaan di antara orang Palestina biasa terhadap para pejuang baru. Kota Lod di Israel berdarah jadi pusat perang saudara antar Zionis. Israel tak bisa hanya fokus dengan serangan Hamas baru-baru ini yang terbaru di Nablus. Namun Israel kini juga disibukkan dan dikhawatirkan dengan pecahnya perang antar saudara, atau bisa dikatakan jika keadaan Israel kali ini makin kompleks. Pecahnya kerusuhan antar warga di Israel juga menjatuhkan beberapa korban jiwa dan menghancurkan beberapa tempat bisnis di sana. Dan di sisi lain, ini merupakan hal yang jarang terjadi di Israel. Namun sebelumnya memang diberitakan jika kondisi Israel memang sedang tidak kondusif. Secara internal bahkan beberapa analis dan juga pakar di Israel mengatakan jika kehancuran Israel berpusat dari dalam atau secara internal memang akan hancur berawal dari warga dan pemimpinnya sendiri. Mungkinkah ini bagian dari azab atau balasan bagi rezim Zionis yang hingga bertahun-tahun masih tak mampu kuasai Palestina, bahkan dengan bantuan negara sekutunya? Sementara itu, Israel yang tengah disibukkan oleh serangan Hamas dari jalur Gaza dan bentrokan di kompleks Masjid Al-Aqsa, kini harus membagi perhatiannya untuk kota Lod. Ya, kini Israel tak hanya berhadapan dengan rakyat Palestina yang selama ini ditindasnya, tapi juga harus menghadapi warganya sendiri. Kota Lod kini telah menjadi pusat dari perang saudara di Israel, di mana terjadi bentrokan antar massa dan juga polisi. Bentrokan yang disebut memicu korban jiwa tersebut telah menyebabkan 30 kendaraan dan juga sinagoga dibakar. Perang saudara ini sendiri dipicu ketika ribuan orang berduka di Lod setelah seorang pria diduga ditembak oleh seorang Yahudi.